Perkenalkan, nama saya Juniarta Panggabean, AMD. Saya calon pegawai negeri sipil, formasi, pengolah data pengukuran, dan pemetaan kantor pertanahan Deli Serdang. Di sini saya akan menjelaskan apa itu wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara. Yang pertama yaitu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang bangsa Indonesia yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Yang kedua yaitu kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Tujuan nasional seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan dan kepentingan nasional dalam bagaimana mencapai tujuan nasional. Setiap ASN harus senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan. Kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas kepentingan lainnya. Agar kepentingan bangsa dan negara dapat selalu ditempatkan di atas kepentingan lainnya, dibutuhkan langkah-langkah konkret melalui yang pertama, memantapkan wawasan kebangsaan. Pengetahuan tentang wawasan kebangsaan telah diperoleh para peserta pelatihan di bangku pendidikan formal, mulai dari pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi. Namun, wawasan perlu untuk dimantapkan sebagai bekal dalam mengawali pengabdian kepada negara dan bangsa. Yang kedua, menumbuh kembangkan kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara perlu ditumbuh kembangkan sebagai hak dan sekaligus kewajiban setiap warga negara. Sebagai warga negara terpilih, CPNS diharapkan mampu mengaktualisasi nilai dasar bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengimplementasikan sistem administrasi NKRI. Sistem administrasi NKRI merupakan salah satu sistem nasional guna mencapai kepentingan dan tujuan nasional. CPNS sebagai calon pengawal sistem tersebut diharapkan mampu mengimplementasikan wawasan kebangsaan yang mantap dan mengaktualisasikan kesadaran bela negara dalam kerangka sistem administrasi NKRI. Sebagai salah satu sumber daya dalam pemerintahan, aparatur sipil negara atau ASN mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
Sejalan dengan program prioritas pemerintah periode 2019 sampai 2024 mengenai pembangunan sumber daya manusia atau SDM, ASN Indonesia harus menjadi pekerja keras, dinamis, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesemuanya itu diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Tantangan yang dihadapi oleh ASN dalam mencapai tujuan tersebut semakin banyak dan berat, baik berasal dari luar maupun dalam negeri, yang menuntut ASN Indonesia untuk meningkatkan profesionalitasnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai contoh perkembangan teknologi, komunikasi, dan transportasi, menjadikan aksesibilitas menjadi semakin mudah untuk berhubungan dari suatu negara ke negara lain. Globalisasi ekonomi menjadi semakin nyata yang ditandai dengan persaingan yang tinggi di tingkat internasional. Ketentuan-ketentuan yang berlaku secara internasional harus dapat diikuti oleh birokrasi Indonesia dan baik jika kita ingin dapat memenangkan persaingan tersebut. Di video kali ini, kita akan membahas tokoh bangsa yang memiliki nilai bela negara yang sangat tinggi, yaitu Profesor Dr. Insinyur Sutami. Profesor Dr. Insinyur Sutami lahir dari keluarga sederhana pada tanggal 19 Oktober 1928 di Surakarta. Ayahnya adalah Raden Ngawi Ibnu Wigono, adalah pegawai kerawitan Keraton Surakarta. Insinyur Sutami sangat menyukai belajar kesenian. Namun hobi tersebut tidak dilanjutkan oleh beliau ketika ia mengenal belajar hitung-menghitung atau aljabar dan terobsesi untuk mengejar cita-citanya menjadi insinyur. Pada tahun 1950, Sutami resmi menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik Bandung yang sekarang dikenal sebagai ITB. Setelah lulus menjadi insinyur, ia kemudian magang menjadi asisten pengajar mata kuliah beton bertulang di Akademi Teknik Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga di Bandung. Berkat keuletannya, tak sampai 5 tahun ia ditunjuk menjadi Direktur Utama Perusahaan Negara Hutama Karya yang bertanggung jawab menjalankan proyek mercusuar Soekarno pada saat itu, yaitu Jembatan Semanggi dan Senayan. Menjelang Asian Games keempat pada tahun 1962 di Jakarta, Sutami diberi tugas untuk memperkuat sejumlah bangunan di Senayan, termasuk Stadion Senayan. Di sana Sutami menemukan teori perhitungan beton yang lebih baik bernama teori Ultimate Strength Design. Soekarno kembali mengangkat Sutami sebagai Menteri Pekerjaan Umum pada Kabinet Dwi Korah pada tahun 1966. Dan Sutami satu-satunya menteri yang kembali didaulat untuk masuk ke dalam pemerintahan Orde Baru. Dalam tulisan Hendro Pranoto di majalah Prisma, sempat menyinggung kegemaran Sutami yang hidup dalam kesederhanaan. Ia seringkali menolak fasilitas-fasilitas menteri dan tidak suka merepotkan siapapun. Tidak heran jika pada akhirnya ada yang menjuluki dia dengan sebutan Menteri Miskin. Sifat Sutami yang tidak suka bermewah-mewah diterapkan pada aktivitasnya sebagai Menteri Pekerjaan Umum pada masa Orde Baru. Sutami kerap kali berkeliling ke pelosok untuk meninjau lokasi transmigrasi yang bermasalah. Ia langsung sigap mendatangi lokasi tersebut ketika ada keluhan langsung dari Presiden Soeharto yang menyinggung kelayakan lahan transmigrasi di sekitar Jambi. Begitu besar perhatian Sutami pada pembangunan di tingkat bawah dengan turun langsung untuk membangun jembatan desa atau irigasi kecil. Karena menurut beliau sangat penting karena bermanfaat untuk rakyat kecil ketimbang pembangunan-pembangunan raksasa yang menunjang perluasan industri. Selama menjabat sebagai menteri, berikut fakta-fakta tentang Insinyur Sutami terkait kehidupannya, yaitu yang pertama, hidup sederhana dan atap rumah bocor. Belasan tahun Sutami selalu menjaga kesederhanaannya. Ini dilansir dari staf ahli PU pada majalah Prisma. Yang kedua, Sutami tak mau memanfaatkan fasilitas secara berlebihan. Saat lengser, pada tahun 1978 ia mengembalikan semua fasilitas yang ia pernah terima. Yang ketiga, listrik rumahnya pernah dicabut. Ketika itu PLN mencabut listrik di rumah pribadinya di Surakarta, karena ia sempat kekurangan uang sehingga ia telat membayar listrik. Yang keempat, takut untuk dirawat di rumah sakit, karena tidak mempunyai uang untuk membayar biaya rumah sakit. Setelah pemerintah turun tangan, akhirnya Sutami mau dirawat di rumah sakit.
Dari beberapa contoh sifat beliau, bisa menjadi teladan kita dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai ASN, di mana pengabdiannya sangat amat besar, sehingga kita bisa menikmati hasil kerja keras beliau semasa hidupnya. Namun di saat itu, Sutami terkendala sulit ekonomi, tidak sedikit terbenak di pikiran beliau untuk melakukan korupsi. Banyak indikator bela negara yang bisa kita terapkan melalui perjalanan hidup Insinyur Sutami, yaitu seperti berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara, serta nilai-nilai moral yang bisa kita teladani sebagai penerus bangsa. Mari kita sebagai penerus bangsa semoga dapat meneladani sikap kesederhanaannya, kejujurannya, dan semangat juangnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Sekian pemaparan saya melalui tokoh ASN role model untuk tugas individu ini. Semoga bisa memberikan wawasan dan mengingat kembali sejarah pahlawan kita.